Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aulia Rahma dari kelas 10 agama. Saya akan mempresentasikan tugas hadis tentang berbuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlu duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad jalallahu lakum ma tasaddaquna inna bi kulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatun wa kulli tahmidatin sadaqatun wa kulli tahlilatin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa na'u an munkarin sadaqatun wa fi budai ahadikum sadaqatun. Qalu ya Rasulallahi ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah, tiap-tiap tahmid adalah sedekah, tiap-tiap tahlil adalah sedekah, menyuruh pada kebaikan adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah sedekah, dan persetubuhan salah seorang di antara kamu dengan istrinya adalah sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya ia mendapat pahala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tahukah engkau jika seorang memenuhi syahwatnya pada yang haram dia berdosa? Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal ia mendapat pahala. Hadis riwayat Muslim nomor 2376. Mufradatnya, budai kemaluan, syahwatahu syahwatnya atau hawa nafsunya, wadu'aha meletakkannya, wizrun dosa, ahli duthuri orang-orang kaya, bil ujuri dengan pahala-pahala. Isi kandungannya, kita dapat melihat dalam hadis ini bahwa para sahabat radhiyallahu anhu sangat bersemangat dalam melakukan kebaikan dan saling berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan dan amal soleh. Mereka mengadukan pada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang-orang kaya yang sering membawa banyak pahala karena sering bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sahabat-sahabat yang miskin ingin agar amalan mereka bisa menyamai orang kaya, yaitu dalam hal sedekah walaupun mereka tidak memiliki harta. Akhirnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan mereka solusi bahwa bacaan zikir, amar ma'ruf nahi munkar, dan berhubungan mesra dengan istri bisa menjadi sedekah. Yang pertama, kita dapat melihat bahwa sahabat-sahabat yang kaya gemar sekali untuk berinfak dengan kelebihan harta mereka untuk lebih memotivasi kita untuk banyak berinfak. Yang kedua, sebagai seorang muslim, haruslah beraktivitas zikir merupakan rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, misalnya kita diperintahkan untuk berzikir saat duduk, berdiri atau berbaring. Ketika kita berzikir dengan lisan, selain zikir dengan amal dan hati, saat itu pula lantunan zikir kita merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3. Sedekah memiliki manfaat besar yang dibutuhkan setiap insan, berkaitan dunia maupun di akhirat. Sedekah yang dikeluarkan menjadi sarana bertambah berkah rezeki dan hidupnya. Sedekah menghindarkan diri dari kecelakaan dan kematian buruk. Sedekah menjadi sarana penghapus dosa dan kesalahan. Terlebih, pahala yang berlipat didapatkan dari sedekah. Sedekah dalam Islam tidak domain orang kaya saja. Yang keempat, orang yang memerintahkan harus mengetahui bahwa orang yang diajak atau diperintah telah meninggalkan suatu kewajiban. Jika yang memerintahkan tidak mengetahuinya, dia harus bertanya terlebih dahulu karena terkadang manusia mengingkari orang lain padahal dia melakukan perbuatan yang disyariatkan. Kedua, harus diketahui bahwa orang yang ingin dilarang telah terjatuh dalam suatu kemungkaran. Yang kelima, Rasulullah SAW menyebutkan di antara bentuk sedekah yang lain adalah jima dengan istri. Namun, tak kala Rasulullah SAW memaparkan yang demikian, para sahabat langsung timbul tanda tanya. Rasulullah SAW mengatakan, tahukah engkau jika seorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula, jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala.
Keenam, terdapat suatu faedah yang sangat penting, yaitu barang siapa mencukupkan diri dengan yang halal, maka akan menjadi kurbah dan sedekah. Namun, perlu diperhatikan bahwa suatu perbuatan mubah bisa bernilai pahala jika disertai dengan niat ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami memberi padanya pahala yang besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.